Oke, halo teman-teman. Balik lagi di channel Raga Trade Story. Pada video kali ini saya mau bahas 3 saham yang di-request sama viewers, yaitu saham LPPF, LTY, dan SPC. By the way, disclaimer on dulu. Ini bukan ajakan jual beli. Ini hanya saya menyampaikan pandangan, pendapat, dan informasi yang saya tahu terkait saham yang sedang dibahas. Oke? Oke, kita mulai dari LPPF dulu ya. Nah, LPPF sekarang posisinya lagi di 1800-an ya. Nah, dia mengalami kenaikan sebelumnya dari harga 1500. Posisinya masih uptrend. Kalau misalnya dilihat ini secara EMA ya. EMA berapa ini? EMA 21, 34 dan 55-nya itu masih ada di atas posisinya, menunjukkan pergerakannya masih positif. Nah, cuman ini kalau saya lihat sini di RSI ya, itu tuh ada semacam divergence, di mana ini ada sebuah tanda probabilitas kemungkinan dia bisa turun. Kalau dilihat di sini ya, nah ini kan waktu dia nyentuh angka 1770-an ini di sini ya, itu tuh RSI-nya ada di area sini atas 74. Tapi waktu dia naik ke angka 1800, RSI-nya itu menunjukkan angka 70. Artinya apa? Artinya dia menunjukkan adanya pelemahan tren gitu. Nah, kalau misalkan kalian searching di Google atau teman-teman suka trading gitu, nah kalau misalkan melihat tanda seperti ini di mana ada perbedaan antara RSI dan pergerakan harganya gitu ya. Kalau lihat dari sini, biasanya untuk kedepannya pergerakannya cenderung menurun. Seperti itu. Jadi nanti teman bisa googling aja ya, cari misalkan apa namanya itu divergence, terutama di sini polanya adalah bearish divergence gitu. Menggunakan RSI, MACD gitu dan pergerakan harganya. Seperti itu. Jadinya untuk LPPF ini saya pikir mungkin akan koreksi terlebih dahulu. Kalau misalnya koreksi, kira-kira seperti apa ya koreksinya gitu. Kalau misalnya kita lihat dari kenaikan trennya, ini masih uptrend. Cuman di sini ada area yang masih cukup menarik gitu untuk dilihat. Kalau misalkan dia masih kuat di area 1750-an ya, dia masih bisa naik ke atas. Tapi kalau misalnya sudah tembus gitu ya, di daerah sekitar sini mungkin. Nah, ini apalagi tembus dengan volume ya. Nah, saran saya ke teman-teman, tunggu aja dulu gitu di area yang lebih bawah. Mungkin di sekitar area sini dimana kemungkinan itu bisa terjadi higher low berikutnya kalau memang dimungkinkan ya, karena ini pergerakannya positif sekali. Kalau misalnya dilihat ini dia membentuk higher low ya di sini, karena sini lower low terakhirnya, terus di sini ada higher high, terus dia bikin higher low, di sini ada higher high, di sini ada higher low. Nah, ini terakhir dia membentuk higher high. Ini kemungkinan higher high-nya sih. Gitu. Dimana nanti dia bisa ada kecenderungan ke bawah. Cuman kan kalau misalnya kita lihat dari apa ya istilahnya seasonality, biasanya bulan Januari LPPF ini ada pergerakan positif gitu kan. Nah, ini bisa kita lihat ya dari tahun 2024, 2025, mungkin 2026 bakal ada kenaikan lagi. Nah, tapi ya perlu dilihat technical analisisnya juga untuk ngebantu ya, menjadi bahan pertimbangan bahwa ternyata di sini udah ada pengurangan tren nih. Nah, ini gimana kita menyikapinya gitu. Apakah kita langsung mau jump in langsung di sini gitu, berharap bahwa ini menjadi resisten yang kuat gitu. Karena dia udah ditembus ya, walaupun saya pikir kayaknya penembusan area sini tuh tidak terkonfirmasi dengan volume yang cukup besar gitu. Nah, kalau misalnya dilihat sini ya, nah, ini kan jadi area RBS-nya ya kira-kira ya, karena di sini ada area resisten become supportnya dari yang sebelumnya, dan juga terkonfirmasi ada beberapa titik di sini yang menarik gitu. Nah, cuman kalau melihat dari ini, saya pikir kalau saya pribadi saya sendiri gitu, saya bakal menunggu dia koreksi agak cukup dalam supaya nanti saya bisa mengambil entry yang lebih optimal gitu. Jadi untuk meminimalisir cut loss dan memaksimalkan profit seperti itu. Ini untuk KPPF ya. Secara broker summary kita bahas sedikit.
Secara broker summary, nah ini masih distribusi ya. Distribusi dilakukan oleh ZP, GR, BK, AO, CP, AG, dan yang lain-lain gitu. Kalau kita lihat siapa yang akumulasi dari bawah, dari tanggal berapa ya enaknya ya? Tanggal 12 deh sampai tanggal 29. 12 ya Desember ya berarti ya, 2025. Sampai 29. Nah, ini ya. Tuh, CC, ZP, DR, AKTP ini mengakumulasi semua tuh. Nah, cuman terakhir kondisinya untuk per hari kemarin sepertinya sudah pada distribusi. Kita lihat dari tanggal 15, sorry. Tuh ZP ya, tuh BK. Terutama ZP yang ada di atas kan kemarin tanggal pas bulan Desember itu. Jadi ini sudah ada distribusi. Sampai mana ya saya pikir sih tunggu dulu aja gitu, bersabar. Kalau misalnya mau ikut ya bisa, kalau misalkan merasa oh saya masih positif nih bahwa LPPF ini bakal naik di bulan Januari misalkan karena ini berdekatan dengan lebaran atau gimana gitu. Jadi potensi untuk kenaikan omsetnya meningkat sehingga laporan keuangannya akan membaik. Ya bebas-bebas aja gitu. Cuman kan ya harus dibarengi dengan prediksi resiko yang terukur lah gitu. Kira-kira seperti apa? Kalau mau ikut di sini kan potensial upside-nya seperti apa? Ya sebenarnya besar sekali potensial upside-nya gitu. Tapi ya untuk resikonya saya pikir bisa dibatasi di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman udah merasa positif, ya udah boleh ikut, tapi ya ambil di area sekitar sini, mungkin 1700 atau 1790 lah ya kayak gitu. Jadi ambil yang benar-benar bawah gitu, jangan ambil atasnya. Dia koreksi, ada momen, ya udah ambil, jangan ambil di bagian atas karena ya drawdownnya makin besar jadinya kalau teman-teman ambil harga atas. Jadinya ya sayang aja. Oke, itu aja ya mungkin soal LPPF ya. Kita masuk ke saham berikutnya, saham ELTY. LTY ini Bakri Land Development ya. Yang itu saham properti kalau nggak salah. Bogor Nirwana Residen. Oke. Ya ini perusahaan properti ya. Ya bergerak di bidang properti lah seperti itu. Oke. Nah kita lihat, nah LTY ini dari kemarin rally terus ya. Kita lihat dia bergerak di atas EMA 21, 34, 55 dan posisinya LTY ini ada di dalam FCA ya. Jadinya tidak bisa diperjualbelikan secara biasa gitu. Nah, kalau kelihatannya gimana nih untuk saat ini gitu. Kalau misalnya dilihat sih sepertinya dari technical analysis gitu ya. Secara momentum dia ada penurunan kemarin ini cukup besar buangannya. Secara volume juga. Kalau secara RSI juga memang dia udah di area oversold sih. Jadi ya wajar kalau misalkan ada koreksi. Dan koreksinya kemarin di lock ARB ya. Nah itu pasti pada bingung sih itu gimana keluarnya. Makanya saya agak ragu kalau main-main saham FCA ini. Nah cuman bisa kita lihat dari technical analysis, kita lihat apakah memang sudah waktunya dia ini ya take profit ya. Nah kalau dilihat kan kenaikannya itu dari angka 20 sampai ke 50. 50 dia berhenti di area sini, dia langsung naik ke atas. Nah kita lihat untuk trennya. Oke, jadi sebenarnya dia udah ngelewatin targetnya ya. Kalau saya biasanya ngambil target tuh sekitar di sini gitu. Nah tapi dia lebih. Nah setelah dia lewat dari target yang berikutnya di area 161,8, dia melakukan koreksi. Dan itu wajar aja sih. Nah target koreksinya itu sampai mana kira-kira. Nah kalau untuk dari sini saya coba tarik garis Fibo. Nah kita lihat untuk trennya ini sebenarnya masih kenceng banget ya. Nah
kemarin tuh yang sebelumnya dia secara Fibo dia berhenti di area 38,2 dan 50. Ini kelihatan nggak teman-teman ya? Nah, area sini tuh. Lalu meneruskan pergerakan positifnya. Cuman untuk area sini, nah dia udah masuk area ini sebenarnya ya, area yang dimana kalau lihat dari sejarahnya gitu, dari pergerakan harga sebelumnya, dia ada pantulan. Tapi kalau misalnya kita lihat di order booknya yang terakhir, saya sih ngerasa ini masih bakal ada selling pressure sih, gitu. Nah, jadinya kalau misalnya teman-teman mau masuk ke saham LT gitu kira-kira atau udah punya barang, saya pikir ya TP aja dulu kalau bisa gitu ya. Kalau memang memungkinkan bisa keluar ya silakan gitu. Cuman nanti dilihat lagi kalau misalkan dia sudah masuk ke area sekitar sini ya, mungkin ada perubahan dari bid overnya nggak gitu. Untuk sekarang kan ini kekunci di area over ya gitu, maksudnya bidnya itu kosong sama sekali, nggak ada yang mau beli. Nah kalau misalkan saat dia dibawa ke bawah terus ada perubahan dari off bidnya gitu ya, overnya mulai berkurang, bidnya mulai menebal dan pergerakan harganya itu terhenti. Nah teman-teman yang mau entry mungkin bisa dicoba, tapi ingat porsinya jangan terlalu banyak, selalu pikirkan risk rewardnya ya, resikonya berapa, rewardnya berapa, cut loss di berapa gitu. Dan untuk saham yang lagi FCE kan nggak bisa pakai otomatis stop loss ya gitu, atau pakai stop loss gitu. Jadinya ya teman-teman harus benar-benar pantau gitu pergerakan dari si LTY ini. Jangan sampai nanti dibawa turun dalam, teman-teman malah mengalami loss yang lebih besar daripada yang direncanakan gitu. Jadinya ya teman-teman harus berhati-hati. Oke. Jadi kemarin tuh ada beberapa saham FCA juga yang saya lihat pergerakan bid overnya itu menarik juga gitu, dan ternyata memang pergerakannya jadi positif. Contoh saham Gia gitu ya, saat dia di harga sekitar 80-an atau ya 80-an gitu, tiba-tiba bidnya itu menebal jadi sekitar 1 jutaan. Nah saya pikir, wah ini kenapa ya naik jadi 1 jutaan. Nah ternyata harganya langsung dibawa ke atas untuk esok harinya gitu. Nah seperti itu ya, jadi saham-saham FCA ini harus benar-benar diperhatikan bid overnya. Jadi kalau saya menggunakan technical analysis untuk melihat kira-kira potensi dia akan koreksi kemana, potensi di mana dia akan memantul. Nah saat dia masuk ke area yang kira-kira oh ini kayaknya bakal mantul di sini nih, nah teman-teman langsung lihat di order booknya apakah ada perubahan bid over yang signifikan. Yang tadinya jualan banyak tiba-tiba jadi loh kok bidnya jadi tebel. Nah teman-teman boleh ikut antri. Kalau dapat syukur, kalau enggak ya udah nggak apa-apa, move on aja, lupakan. Karena takutnya nanti kalau saham FCA itu naiknya bisa naik kenceng, turunnya juga ya turun kenceng banget gitu. Nah ini kan kondisinya di lock ARB nih, teman-teman mau gimana? Jualan nggak bisa gitu kan, keluar nggak bisa, apalagi yang kemarin beli di harga 100-an gitu. Jadi untuk saham-saham FCA ini harus berhati-hati, selalu manage resiko dengan baik gitu ya. Oke, saham LTY kayak pikir gitu aja ya, karena saham FCA ini saya nggak terlalu punya banyak pandangan. Kalau misalnya lihat dari broker summary, kita lihat, nah ini kan teman-teman retail pada masuk. Nah ini kemungkinan smart playernya udah pada keluar nih. Yang mau akumulasi di bawah saya juga kurang tahu, karena harus dilihat dulu nih. Oke kita lihat deh 19 Desember sampai 2 Januari kita lihat ya. 19 Desember sampai tanggal 2 Januari ya. Nah ini ada ya MG ya, bener ya, kayak gitu. Kalau XL ini mungkin nyampur, ada yang smart money-nya, mungkin ada yang retailnya gitu. Nah ini tapi kalau dilihat MG udah mengakumulasi sekitar 4,2 juta
nilai transaksinya ya. Kalau misalnya jumlah lotnya ada sekitar 900.000 lot gitu. Nah, terus kalau misalnya kita bandingin per hari ini, tuh MG-nya udah keluar dan jumlah lotnya ini lebih banyak. Mungkin dia mengakumulasi juga waktu ke atas ya. Nah, saya juga kurang tahu berapa. Tapi yang pasti 1,7 lot dikeluarkan oleh orang yang mengakumulasi ini udah menandakan bahwa oke, berarti udah waktunya taking profit. Kayak gitu teman-teman. Oke, untuk ELTY segitu aja. Terus kita lihat saham TSPC. Tempo Scan Pacific ya. Ini tuh saham farmasi. Oke. Obat OTC, resep serta suplemen. Oke. Oh, ini yang bikin Neoremasil. Obat yang buat sendi apa saraf gitu. Oke, kita lihat pergerakannya. Untuk saham Tempo Scan Pacific atau TSPC ini masih uptrend. Kalau dilihat ya, pergerakannya masih di atas dari EMA-nya, EMA 2134 dan 55. Memang sekarang posisinya agak di bawah dari EMA 21 dan sedang menguji di area 34-nya ya, EMA 34-nya. Tapi pergerakannya kalau secara market structure masih positif. Ini dia ada lower low di sini, terus dia bikin higher high, terus di sini bikin higher low, tidak membentuk lower low setelahnya. Lalu di sini dia bikin higher high lagi. Nah, ini adalah proses di mana menurut saya dia sedang mencari lower low-nya. Kalau di sini teman-teman sebenarnya bisa entry ya. Ini enak banget. Di area 2800 kalau dapat gitu. Ya, area sini masih bisa lah ya. Nah, di mana teman-teman kalau misalkan dibikinin trading plan sepertinya bisa seperti ini. Nah, dengan area cut loss di area bawah lower low sebelumnya. Karena kalau misalkan dia di close di harga di bawah lower low-nya yang sebelumnya, itu menandakan ada probabilitas dia bakal reversal atau menuju ke tren yang lebih negatif seperti itu. Karena dia udah pecah dari EMA-nya, udah pecah dari lower low-nya gitu. Jadinya apa yang terjadi, pergerakannya akan bergerak ke bawah. Kalau dilihat memang di kemarin tuh sudah menyentuh area oversold ya di sini. Tapi dia udah sempat balik ke area 49 untuk RSI-nya. Ada potensi bahwa pergerakan dia tuh masih bisa ke atas. Gitu, saya pikir. Nah, jadi untuk trading plan-nya seperti apa? Saya pikir ini bisa dijadikan patokan ya untuk TP. Risk reward-nya masih menarik, 1/3. Terus kalau dilihat ini sahamnya oke, agak kurang liquid ya untuk teman-teman yang punya dana jumbo. Jadi ya mohon diperhatikan porsi yang dipersiapkan untuk entry ke dalam saham tersebut. Oke, ini mungkin TP1-nya bisa jadi TP2-nya di mana? Saya nggak ngeliat ada potensi kenaikan dari yang sebelumnya ya. Wow, ini udah all time high-nya. Kita lihat, kita cek. Oh, belum. Oke. Nih kalau kita lihat di sini juga ada area high setelahnya di area ini nih. Oke. Ini ada potensi TP2. Lalu kita coba cocokkan ini. Kalau misalnya kita mau cari berdasarkan dari Fibo, nah gimana kira-kira targetnya? Kita tarik dari sini ke sini. Oke, untuk targetnya bisa sih sampai ke sana kayaknya ya. Oke, ini TP2-nya sebenarnya bisa daerah sini lah ya. Nah, area sini. Tapi ya saya ngikutin dari
resisten sebelumnya yang jauh di sana, mungkin ada resisten di situ. Banyak yang nyangkut mungkin di sana. Nah, ini TP3-nya mungkin bisa di sini nih kalau memungkinkan ya. Oh, belum ada. Oke, kita bahas sekarang secara broker summary sedikit ya. Untuk yang kemarin membuat kenaikan itu siapa? Oke, broker summary terakhir ada buangan dari PD, BK, ZP, CC. Yang paling besar tuh dari ketiga ini ya, PD, BK, ZP. Untuk pengakumulasinya ada TP, EP, GR. Nah, ini yang saya nggak tahu nih istilahnya brokernya. Tidak umum gitu ya. Nah, tapi kalau lihat nih ada XL di sebelah kanan, SQ. Nah, itu ada petanda positif ya, di mana retail ada di sebelah kanan. Dan ini ada kemungkinan asing dan mungkin smart player yang mengakumulasi gitu. Nah, tapi kita lihat dulu mungkin dari tanggal 23 sampai enggak, dari sini kita lihat nih. Dari tanggal 19 Desember sampai kenaikannya 30 Desember. 19 Desember ya, kita lihat. Broker summary 19 Desember. 19 Desember sampai Januari 30 Desember. Oke. Oh, that's good. TP yang mengakumulasi ya. TP, EP, PD itu mengakumulasi, cuman yang paling banyak tuh TP yang mengakumulasi. TP itu adalah OCBC Sekuritas Indonesia. Jadi kemungkinan TP ini yang mendorong harganya ke atas. Kita lihat pergerakannya ya sampai ke tanggal berapa sini? Mungkin ya, kita lihat tanggal 8 Januari 2026. Kita lihat apakah TP yang melakukan buangan paling besar. Kalau iya, kemungkinan besar TP adalah akumulator utamanya atau aktor dari smart playernya ya. Tanggal berapa tadi? Sorry. 8 Januari. Yap. Nah, terlihat TP melakukan buangan. Apakah bersih atau dia masih ada akumulasi? Oke, masih ada akumulasi sedikit-sedikit di harga 3057. Tapi dia ya clean sell ya di area 30 bukan clean sell, sorry. Net sell di area 3056. Oke, berarti terkonfirmasi bahwa yang melakukan buangan itu adalah yang mengakumulasi gitu. Jadinya makanya harganya drop ya. Kalau misalnya kita lihat tuh, distribusi dilakukan terus menerus sampai ke titiknya di tanggal berapa ini? Oke, menarik. Tanggal 12-13 TP cenderung berhenti melakukan distribusi. Yang melakukan distribusi itu RF justru. Oke, TP tanggal 14 15 tuh mulai ada akumulasi lagi ya. Dia mulai masuk lagi. Jadi terakhir tuh TP yang mengakumulasi besar waktu di awal tuh lakukan akumulasi kembali. Menarik. Oke, secara broker flow kita lihat ya dari mungkin 1 bulan ke belakang kita lihat. Nah, ini TP ya, sesuai dengan pergerakan harganya. Nah, ini naik, ada koreksi sedikit pullback. Nah, terus waktu di sini dia ada buangan, harga turun. Gitu. Nah, cuman yang kemarin tuh yang sangat masif menjual, yang jualan terus itu RF-nya ya. Nah, tuh RF-nya jual, sedangkan TP-nya masih ngumpulin terus. Jadi saya pikir kalau misalkan si RF ini sudah berhenti jualan, sepertinya TP ini bisa menjadi katalis ya untuk pergerakan positif ke depannya. Kita lihat lagi mungkin di broker summary. Tuh lihat RF-nya udah
berhenti jualan, harganya dia cenderung sideways, nggak ada penurunan lagi. Kalau kita lihat tanggal 14 masih ada penjualan dari RF nggak? Oke, kemarin ini juga nggak ada, jadinya harganya cenderung sideways ya. That's good. Jadi penjualan yang kemarin itu yang dilakukan oleh RF itu yang memicu pergerakan saham ini ke bawah. Oke, mungkin segitu aja ya pembahasan saham kali ini. Ini udah agak panjang juga pembahasannya. Kalau misalkan teman-teman suka dengan kontennya, teman-teman boleh like, share, dan subscribe ya ke channel Raga Trade Story. Mudah-mudahan hasil analisa yang saya lakukan membantu teman-teman dalam melakukan trading di bursa saham Indonesia. Lagi saya ucapkan terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.